semua. Shalom. Salam kenal, nama saya Willy, ini istri saya Jessica. Kami bersyukur dapat kesempatan dari Bapak dan Ibu dan teman-teman semua untuk Amin. boleh kenal, nambah teman, nambah saudara di dalam Kristus. Amin. Senang rasanya Asik. ada di tengah teman-teman semua di sini, nambah teman di tempat ini. Terima kasih sekali lagi. Dan mungkin ada yang bingung ini datang ngapain? Nggak jelas, mungkin dadakan. Kami datang dari Jakarta, memang ada bawa satu message yang kami dapatkan dan memang mau dibagikan kepada tubuh Kristus yang ada di sini. Dan kalau memang ini sifatnya buat kami juga tidak urgent, mungkin nggak terlalu diniatkan gitu sebenarnya. Tapi karena memang sifatnya ini cukup urgent, akhirnya saya bilang sama istri saya, udah kita berangkat deh, saya bilang. Dan memang kebenaran memang pas anak-anak lagi school holiday juga, jadi ya udah timingnya saya rasa pas juga. Sekalian kunjungin adik saya juga, adik saya dan keluarga besar saya juga ada di sini. Sepupu saya juga berjemaat di sini, Si Tika ya? Tika dan Aswin. Nggak bisa dia kerja. Iya, dia kerja. Ya, supaya menghemat waktu saya langsung aja berhubung waktunya karena besok pada kerja ya. Jadi apa yang mau saya bagikan pada malam hari ini sebenarnya bukan lahir dari saya nggak bisa bermegah dan ambil kredit. Wah, ini karena saya yang punya pengetahuan teologi atau apapun. Ini memang dari Holy Spirit. Seperti teman-teman semua, saya pun dulu juga nggak pernah melihat hubungan dengan Tuhan itu sebagai sebuah yang benar-benar gimana gitu. Buat saya kekristenan ya cuma religion aja dari dulu. Basic saya pun juga kalau dipanggil pastor sebenarnya agak kurang tepat karena saya sendiri juga bekerja juga. Kerjaan saya di bidang kontraktor, saya interior dan arsitektur. Sama dong. Namanya. Jadi tapi seperti kebanyakan orang-orang yang akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akhirnya saya sadar bahwa ternyata selama ini saya pikir kekristenan itu cuma sesuatu religion doang, sebuah pelajaran moral doang, dan selalu saya pisahkan kerjaan-kerjaan, hubungan dengan Tuhan sendiri. Saya nggak pernah sangka bahwa ini benar-benar rahasia yang dicari oleh bangsa-bangsa. Semuanya, apapun itu agamanya, apapun bentuknya, sebenarnya yang orang cari ya satu-satunya jalan ini ya sebenarnya Tuhan Yesus doang. Nah, setelah saya mengalami perjumpaan pribadi itu, di mana dulu saya tuh selalu skeptis sebenarnya kalau dengar orang bilang mereka itu on fire, mereka itu dengar suara Tuhan, karena basicnya saya logiknya kuat sekali. Kerjaan saya di bidang project itu mengharuskan saya tuh mesti kuat di logik, menghitung dan merencanakan segala sesuatu tuh berjalan perfect gitu loh. Nggak boleh ada kick off project kapan, hand over kapan, itu harus dalam satu time frame yang jelas. Makanya buat saya kalau dengar orang yang kayaknya ngomong tentang Tuhan tuh terlalu ngawang-ngawang buat saya. Saya skeptikal banget kalau dengar orang ngomong tentang Tuhan dari dulu. Dengar suara Tuhan buat saya kayaknya enggak deh. Sampai akhirnya saya ngalamin pribadi baru saya, oh ini toh yang dimaksud orang-orang tuh bisa begitu cinta sama Tuhan, on fire dan segala macem. Itu kejadiannya kemarin di September 2019, dan setelah itu terjadi COVID segala macam, Tuhan bukakan tapi semakin banyak. Dan sepanjang COVID pun Tuhan tunjukkan bagaimana perjalanan saya melihat banyak sekali mujizat. Secara logika harusnya pekerjaan di bidang construction di masa COVID itu mengalami banyak lockdown. Banyak rumah-rumah nggak ada yang bisa terima orang, dan nggak ada budget untuk renovasi seharusnya di saat-saat seperti itu, karena semua orang lebih untuk survival dulu, karena nggak ada kejelasan terjadi pandemik itu berapa lama kan. Tapi Tuhan tunjukkan, dan di saat itu kerjaan kita justru malah aman banget. Kita menerima penyediaan yang supranatural, dan berlanjut terus Tuhan bukakan semakin dalam, terutama di tubuh, jiwa, dan roh Tuhan bukakan. Jadi yang hari-hari ini Tuhan bukakan, saya langsung mau masuk ke poinnya aja. Jadi ayatnya, kalau firman Tuhan kan bilang, kalau rupa langit kamu bisa bedakan. Kalau kamu tahu langit mendung, kamu tahu itu mau hujan. Dan kamu pasti ada preparation. Gak mungkin kalau kamu lihat langit mendung, kamu nggak ada preparation, jalan begitu aja dan kena hujan. Itu kan artinya benar-benar ignoring banget sama keadaan gitu. Kalau kamu bisa lihat keadaan, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dan firman Tuhan bilang,
apakah kamu tidak bisa melihat tanda-tanda zaman hari-hari ini udah sampai mana? Dan yang buat saya cukup sampai akhirnya berani bergerak dengan Tuhan lebih lagi sampai benar-benar mau sampai datang ke tempat seperti ini. Karena semenjak dibukakan dari 2019 saya mengalami konfirmasi dan penajaman yang semakin tajam sampai saya akhirnya mulai oh ini toh kalau lagi Tuhan ngomong ini nih maksudnya begini dan terjadi. Mungkin teman-teman di sini udah lebih lama daripada saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mungkin ngerti lah maksudnya. Setiap kali Tuhan ngomong kan kadang kan firman Tuhan udah katakan ujilah setiap roh. Dan semuanya harus sesuai dengan Bible kan. Nggak mungkin kalau kita dengar ngomongan orang Holy Spirit bicara itu lari dari Bible kan nggak mungkin. Itu tetap harus diuji semua. Harus Bible ngomong apa. Dan ketika semua diuji dan terjadi penggenapan demi penggenapan satu persatu, saya jadi ngeri sendiri karena saya bilang, oh kok jadi saya ngalamin ya, ternyata orang yang modelnya kayak saya skeptik dan nggak pernah mau percaya dengan dunia spiritual begini, karena buat saya semua itu harus ada datanya. Sekali lagi saya dulu sekolah juga IPA, kerjaan saya di project. Saya ini benar-benar nggak, kalau orang mau ngomong tentang spiritual buat saya itu sesuatu yang nggak nyentuh bumi deh buat saya. Jadi tapi ketika saya ngalamin satu demi satu, mau nggak mau yang dulunya saya skeptik, lama-lama saya jadi percaya gitu. Oh bener ya, ternyata akhirnya saya sadar bahwa memang sesuai firman Tuhan katakan di Ibrani bahwa dengan iman kita tahu bahwa apa yang terjadi yang kelihatan terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Kita tahu bahwa apa yang di alam materi, di alam tubuh ini terjadinya sebenarnya secara di roh dulu sebenarnya. Dan itu dibukakan semakin tajam. Nah, yang dibukakan ke kita tentang di hari-hari akhir ini, Tuhan mau ingatkan pertama masalah waktu. Masalah waktu nanti setelah saya jelaskan di akhir mungkin teman-teman akan baru semakin sadar yang di ngomong masalah waktu ini apa. Karena teman-teman mungkin tahu bahwa keselamatan itu ada tiga tahap. Tuhan mau kita sebenarnya selamat semuanya sebenarnya. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita diselamatkan waktu kita terima Tuhan, itu sekali dan untuk selamanya, clear, kita ciptaan yang baru. Tapi nggak berhenti di situ, ada keselamatan di jiwa. Dulu saya pikir ini nggak ada koneksinya nih, saya jadi pikir udah kebanyakan orang kan gitu, udah terima Tuhan sekali udah, ya udah kita tinggal hidup di dalam iman aja dan menjalankan kekristenan, ya datang ke gereja, ya selayaknya orang Kristen pada umumnya gitu. Saya nggak pernah sadar bahwa ketiga hal ini benar-benar koneksinya tuh bertalian kuat sekali. Habis Tuhan mau selamatkan roh, jiwa, dan terakhir tubuh, ini benar-benar nempel banget. Dan akhirnya saya baru sadar begitu dibukakan semakin tajam, saya baru tahu kenapa ada firman Tuhan yang suka ngomong kerjakan keselamatan kamu tuh dengan takut dan gentar. Saya pikir kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, selama ini saya pikir ya cuman ya yang penting kita rajin ke gereja, nggak boleh berbuat yang enggak atau apa. Ternyata ada yang sesuatu yang lebih dalam lagi daripada itu. Saya akan mulai breakdown sedikit-sedikit ya, biar teman-teman bisa nangkep apa yang mau dimaksud dengan apa yang dibagikan pada malam hari ini. Tentang tubuh, jiwa, dan roh, sedikit aja review. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin masih ada bingung kayak saya dulu waktu awal-awal. Jadi sedikit saya review aja. Jadi biar kita ngomong sampai terakhir nyambung. Di tubuh itu Tuhan udah kasih modal buat kita tuh ada otot, panca indera. Dan di jiwa itu Tuhan udah kasih logika, karakter, sifat, itu semuanya ada di jiwa. Di roh Tuhan kasih iman. Dari dulu selalu pikir kalau orang bilang ayo bergerak dengan iman, saya pikir itu cuma sesuatu yang bergerak dengan ya udah ayo kayak sugesti positif gitu loh. Saya pikir selama ini. Ternyata seperti otot di tubuh, seperti logika di jiwa, demikianlah iman di roh gitu loh. Jadi iman itu maka dikatakan setiap orang udah diberikan takaran iman masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Seperti setiap orang udah dikasih ada ototnya masing-masing, setiap orang udah dikasih logikanya masing-masing. Itu udah modal yang Tuhan udah kasih. Dan bukan kita yang ngadain, memang itu Tuhan yang udah kasih. Nah, seperti di tubuh, cara untuk mengembangkan otot, nggak ada cara lain, itu harus olahraga. Nggak ada cara mau ngembangin otot dengan cara belajar atau dengan kita berdoa, nggak ada. Memang caranya harus olahraga. Dan ketika kita berolahraga, latihan hasilnya adalah tubuh kita berotot kuat. Ada orang yang nggak mau melatih ototnya, ada. Ya otot bukan artinya kalau badannya nggak berotot kayak Aderai gitu misalnya,
Bukan artinya dia nggak punya otot kan, dia ada cuma tidak dilatih. Begitupun di jiwa. Tuhan kasih ada logika, cara mengembangkan logika nggak ada cara lain, memang harus belajar. Nggak bisa logika itu cuma disuruh olahraga tiba-tiba logikanya jadi pintar. Dan nggak ada orang yang nggak punya logika tuh nggak ada. Bahkan suku terasing sekalipun, kayak suku di pedalaman di hutan sekalipun, kadang kita pikir mereka primitif. Apakah artinya mereka nggak punya logika? Mereka punya logika, bedanya mereka nggak belajar seperti kita yang di kota aja. Basicnya Tuhan udah kasih logika. Dan ketika logika ini dikembangkan dengan cara belajar, dia akan dapat namanya pengetahuan. Di roh, Tuhan udah kasih iman. Iman ini sama seperti organ tadi, seperti otot, seperti logika, memang itu Tuhan udah kasih. Kita nggak mengada-ada iman ini. Dan cara mengembangkannya, firman Tuhan sudah katakan bahwa permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Cara mengembangkan iman bukan dengan belajar. Walaupun memang itu salah satu bagiannya. Cuman kalau iman itu kita kembangkan dengan belajar, kita akan dapatnya tadi pengetahuan. Ujungnya kita jago ayat, jago firman, jadinya seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Cuman jago firman, jago untuk tangkis-tangkis setiap keadaan dengan pengetahuan firman kita. Tapi sebenarnya firman itu nggak memerdekakan. Tapi iman, cara mengembangkannya adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, hasil dari iman yang dikembangkan dengan takut akan Tuhan, dia akan dapat namanya hikmat. Bedakan hikmat dengan pengetahuan. Nah, takut akan Tuhan ini apa sih? Takut akan Tuhan ini artinya menghormati Tuhan. Semua udah tahu pasti di sini. Menghormati artinya apa? Menghormati artinya menempatkan Tuhan di posisi yang sepantasnya dia harus ditempatkan. Ketika dikatakan bahwa kita semua adalah tubuh Kristus, artinya dia kan adalah kepala. Kristus adalah kepala kita semua. Tapi seberapa dari kita tubuh Kristus yang meletakkan Kristus benar-benar sebagai kepala? Kebanyakan kita kan menempatkan Kristus bukan sebagai kepala. Kebanyakan yang kita jadikan kepala dalam hidup kita ya logika kita sendiri, pikiran kita, keinginan, mungkin dunia ini yang kita jadikan sebagai kepala yang mengatur tubuh Kristus ini. Bahkan gereja-gereja hari ini pun juga, apakah benar-benar semuanya itu memang Kristus yang berdaulat penuh atau sistem yang udah bekerja sebenarnya? Dasar dari ngomongan saya ini, firman Tuhan udah katakan di Lukas 9 ayat 58, firman Tuhan berkata gini, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya pikir dulu, maksudnya Tuhan gak punya tempat tidur, maksudnya saya pikir. Ternyata begitu saya makin dimukain, dari dulu Tuhan, ini yang selalu jadi permasalahan. Dari dulu yang selalu jadi permasalahan, dia nggak pernah punya, kita kan tubuhnya Kristus. Berapa dari tubuh Kristus ini yang benar-benar mau izinkan Kristus benar-benar jadi kepala? Benar-benar dia yang berotoritas, berdaulat penuh. Kalau kita benar-benar menjadikan Kristus sebagai kepala, kita akan memperoleh hikmat. Hikmat ini kan revelation ya, pewahyuan. Kenapa mengembangkan hikmat harus dengan takut akan Tuhan? Karena namanya revelation itu harus di-reveal. Reveal itu kan disingkapkan, dikasih tahu. Itu bukan sesuatu yang harus, bukan hasil dari belajar. Itu terjadi karena hubungan. Contoh, saya berhubungan baik dengan Pak Haryono. Saya bersahabat dengan dia, saya menghormati dia. Setiap kali dia ngomong, saya hormati dia. Kalau dia bilang, ini rahasia ya Will, oke, saya simpan, saya nggak ember kemana-mana. Apa yang jadi kerinduan hati dia, karena saya menghormati dia, saya coba fulfill. Misalnya dia lagi mau ulang tahun, dia bilang, oh saya lagi ini mau apa, oh karena saya menghormati dia sebagai teman, sebagai sahabat, saya berusaha untuk fulfill apa yang menjadi kerinduan hati dia. Semakin bonding itu semakin kuat, pastikan Pak Haryono akan reveal dia punya secret ke saya. Benar nggak? Nah, hikmat itu kan rahasianya Tuhan, hikmat itu kan pikirannya Tuhan. Mutiara ya kan, itu nggak akan dikasih sebenarnya ke sembarangan orang sebenarnya. Itu hasil dari hubungan. Ketika kita benar-benar punya hubungan dengan Tuhan, sama kalau saya hubungan makin dalam sama Pak Haryono, of course dia akan kasih tahu saya secret dia, nggak cuma yang surface. Pasti akan makin lama makin deep. Amin. Bahkan dia mungkin sampai hal yang mungkin dia malu ngomong orang lain, bisa jadi dia kan ngomong sama saya. Nah, kalau hari-hari ini gereja Tuhan nggak bisa nangkap isi hati Tuhan, semuanya bergerak sendiri aja, bergerak sendiri, denominasi demi denominasi, doktrin demi doktrin.
Padahal kesemuanya ini adalah satu tubuh Kristus kan. Dan nggak ada, firman Tuhan sendiri udah berkata rumah tangga kalau terpecah belah pasti akan lemah. Nggak bisa. Makanya hari-hari ini benar-benar Tuhan mau di kondisi dunia yang lagi benar-benar menurun, kita ngeliat checklist by checklist apa yang ditandakan untuk terjadinya end times itu udah benar-benar checklist semua udah terjadi sebenarnya. Dan ketika kondisi makin menurun, kalau teman-teman bayangin kalau jalan menurun, mobil itu kondisinya persnelingnya itu netral, of course itu mobil akan bergelinding, akan bikin kecelakaan. Di kondisi jalanan menurun dia harus benar-benar ambil posisi kan. Makanya di Lukas 11 ayat 23 terjemahan The Message bilang gini, "This is war, no neutral ground. If you are not by my side," firman Tuhan katakan, "you are enemy. If you are not helping, you are making things worse." Jadi sebenarnya dari dulu Tuhan udah ngomong, nggak pernah ada posisi suam-suam kuku sebenarnya. Nggak pernah ada posisi netral, cuman ada dua posisi doang. Kita mau di pihak Tuhan atau di pihak musuh. Kalau kita bilang kita mau posisi netral aja lah, ini sebenarnya saya dulu posisi ini sebenarnya. Makanya kenapa begitu saya sadar, begitu saya wake up, panggilan utama dari yang pelayanan kami ini adalah wake up call. Panggilan utama dari pelayanan kami ini, kalau teman-teman mungkin ada nanya nih pelayanan ini callingnya apa sih? Kan setiap tubuh Kristus masing-masing ada callingnya masing-masing. Calling dari pelayanan kami, nama pelayanan yang Tuhan berikan ke kami namanya Godspeed Movement. Ini bukan gereja tapi ini kegerakan. Dan saya datang ke sini juga berdoa karena Tuhan mau kasih Godspeed di sini, bukan Godspeed God bless you ya, tapi Godspeed lebih ke percepatan dari Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya mau kasih percepatan. Kalau ada teman-teman yang berasa, kok waktu-waktu ini kok cepat sekali ya, tiba-tiba udah mau weekend lagi. Kemarin baru New Year, tiba-tiba sekarang udah bulan Juli, bentar lagi mau New Year lagi. Dunia sebenarnya benar-benar udah lagi berjalan, udah cepat sekali. Tapi Tuhan mau sebenarnya anak-anak Tuhan pun dia kasih percepatan. Nggak yang dalam dunia yang lagi merosot cepat ini, malah kita bagian yang keseret arus gitu. Dia mau kasih kita Godspeed. Makanya Godspeed ini kita nggak ngomong tentang join organisasi atau apa, bukan. Tapi ini tentang menangkap spirit yang dari Tuhan dan bergerak dalam percepatan yang Tuhan mau kasih sebenarnya. Ketika kami udah di wake up, pelayanan kami saat ini adalah wake upin tubuh Kristus yang lain. Kalau semuanya pada masih tidur, bangun sadar. Roma 11 ayat 13 kalau saya bilang gini, bangun dan sadarlah, lihat apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Fajar malam hampir berakhir, fajar sudah mulai menyingsing. Tuhan sedang mengerjakan sentuhan akhir pada karya keselamatannya. Jadi hari-hari ini sebenarnya Tuhan lagi ngerjain benar-benar final touch-nya. Tapi kebanyakan tubuh Kristus hari-hari ini masih kondisinya netral-netral aja. Benar-benar nggak yang benar-benar bisa, oke, saya di posisi Tuhan. Kalau saya di posisi Tuhan, berarti kan kita mau jadiin Kristus sebagai kepala. Nah, ketika kita jadikan Kristus kepala, firman Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti berada di tempat di mana aku berada kan? Berapa banyak gereja Tuhan yang benar-benar berada di tempat di mana Tuhan berada. Nggak mungkin ketika berbagai terjadi turbulence, Tuhan itu Tuhan yang ngumpet gitu loh. Contohnya waktu terjadi pandemi kemarin. Nggak mungkin kan, kalau lagi terjadi kondisi pandemi kemarin, Tuhan jadi bagian yang ngumpet di dalam rumah. Ketika dia bertemu dengan orang yang sakit kusta, dia ketika semua orang minggir-minggir takut ketepak karena dia bilang najis segala macam, dia jadi Tuhan yang apa? Dia pelok kan, dia malah bergerak gitu loh maksud saya. Sekali lagi, bergerak ini harus bergerak di dalam roh. Karena tadi saya bilang, kalau kita bergerak bukan karena takut akan Tuhan, kita bukan bergerak karena hikmat, kita bergerak karena knowledge kita sendiri. Nah, kalau kita bergerak karena knowledge kita sendiri, pengetahuan, ini yang bahaya. Makanya yang lagi mau kita ngomongin di sini juga, Bible study penting, tapi tetap harus rasa takut akan Tuhan itu mesti diingatkan lagi di tubuh Kristus hari-hari ini. Amin. Karena bukan cuma tentang Bible study kita jago ayat, itu cuma akan bikin kita penuh dengan pengetahuan. Bedanya apa? Kita belajar Bible itu dengan logika atau dengan jiwa, dengan takut akan Tuhan. Belajar Bible itu dengan logika itu akan membuat kita hidup dalam pembenaran. Kita ngerti ayat, contohnya
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahkan. Oh iya, berarti firman Tuhan bilang kita nggak usah capek-capek, susah payah nggak nambahin apa-apa. Mengartikannya selalu firman Tuhan dipakai untuk pembenaran. Hal-hal seperti kayak begitu. Tapi kalau kita belajar firman karena takut akan Tuhan, kita akan hidup di dalam kebenaran, bukan pembenaran. Dalam kebenaran. Kebenaran itu kan absolut, nggak bisa ditawar-tawar. Yep. Jadi maksudnya apa untuk hal ini semua? Dulu saya pikir bergerak di dalam iman itu bergerak, wah kita harus baca firman Tuhan banyak-banyak. Tapi seringkali banyak kita nggak sadar bahwa manusia roh kita ini nggak wake up, nggak bangun. Indikatornya apa? Saya dari dulu selalu bingung. Saya selalu nggak pernah sadar sampai saya benar-benar akhirnya di wake up sama Tuhan. Saya pikir dari dulu manusia roh saya aktif-aktif aja. Saya pikir saya ke gereja, apa yang salah dengan kehidupan saya selama ini? Tapi begitu akhirnya di wake up, saya baru tahu. Simple aja tentang indikator untuk manusia roh kita wake up atau nggak wake up, untuk gambaran simple aja. Firman Tuhan berkata, kamu itu makan nggak cuman roti aja, tapi perkataan yang firman katakan, Tuhan katakan. Kita tahu roti makanan untuk tubuh, benar nggak? Firman Tuhan makanan untuk roh, iya kan? Apa indikatornya kalau badan kita sakit? Indikatornya adalah kalau kita lagi sakit, lagi bed rest di rumah sakit, kita dikasih makanan yang paling kita doyan sekalipun nggak akan kita nafsu makan. Mau makan 1 sendok aja nggak ada rasa nafsunya. Tapi toh tetap kita paksa makan kan, bener nggak? Karena kalau kita nggak paksain makan, kapan sembuhnya? Bisa-bisa malah malah mati sekalian, nggak ada energi. Nah begitupun juga dengan roh. Kan kita tahu makanan roh adalah firman Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman di sini boleh evaluasi seberapa cintanya teman-teman pada saat membaca firman. Pada saat membaca firman itu baru baca 1 ayat, 2 ayat, kayaknya males banget nih. Kayaknya waktu baca ayat ini rasanya kayaknya ngantuk atau masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Itu sebenarnya salah satu indikator buat saya pribadi ya. Salah satu indikator. Karena kalau misalnya manusia roh kita wake up, benar-benar fully wake up, setiap firman itu kita akan nafsu makannya. Karena itu makanan untuk roh kita. Terus kalau kita makan firman Tuhan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, kita nggak pernah ngerti, itu juga sebenarnya salah satu indikator. Itu sama juga seperti kayak kalau kita makan, kalau tubuh kita lagi sakit, kita makan makanan, kalau tubuh sakit, itu akan muntah lagi, atau akan diare, keluar. Nggak ada yang kecerna. Itu indikator badan sakit kan. Tapi kalau badan sehat, makanan itu masuk, pasti akan diproses jadi energi, bener nggak? Energi itu akan perlu dibakar. Jadi kita beraktivitas. Sama, kalau firman Tuhan itu roh kita wake up, firman Tuhan yang kita makan itu akan diproses, akan jadi namanya rema. Rema itu yang nggak mungkin anak Tuhan kalau udah dapat rema, dia nggak bergerak, nggak mungkin. Karena rema itu akan yang benar-benar buat dia, 1 ayat aja berbicara kuat dalam hidup dia dapat rema, pasti dia jalan. Kenapa orang itu belum bisa jalan? Ya karena belum ada remanya. Rema ini seperti kayak kalori di tubuh waktu kita makan, badan kita berlimpah dengan energi, pasti kita mau bergerak gitu loh, nggak mungkin kita nggak bergerak. Karena kalori itu harus dibakar. Begitupun saat manusia roh kita makan firman Tuhan, dan itu diproses, itu dapat jadi namanya rema. Nggak mungkin orang udah dapat rema, dia diam aja, cuman mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, nggak mungkin. Pasti dia bergerak. Jadi di sini aja boleh teman-teman lihat, oh saya ternyata manusia roh saya belum sampai benar-benar wake up nih. Terus apa yang harus saya lakukan? Nggak usah pusing sama waktu kita badan kita sakit, kita nggak nafsu makan, tapi kan kita paksain makan. Sampai dalam memang kurun waktu yang ditentukan, tiba-tiba badan kita, mulut kita mulai enak lagi buat makan kan. Tiba-tiba yang tadinya mau makan nggak ada rasa, lama-lama timbul ada rasa. Yang tadinya badan buat digerakin lemes, tiba-tiba di badannya mulai ada kekuatan lagi, bener nggak? Kalau nggak ngerti baca firman, tetap paksain baca firman, datang ke komsel, cari ada mentor. Kalau nggak ngerti, minta bantuan satu sama lain, saling menajamkan, saling ini. Di sini kan persekutuan. Makanya saya kalau datang ke komsel, saya bilang komsel jangan dipakai buat cuman makan-makan atau ya itu bukan nggak perlu ya, perlu juga buat sugar coat-nya. Tapi untuk makanan roh ini loh, karena kalau untuk komunitas yang untuk happy, saya rasa di luar dari komsel banyak.
buat Arisan. komunitas sepeda, komunitas arisan banyak. Tapi khusus untuk membahas masalah makanan roh ini kan cuma adanya di sini. Jangan buang waktu yang berharga ini untuk justru ngebahasnya ngegosip, berita negatif, ketakutan, ngegibah dan lain-lain, gibahin orang. Jangan, sayang banget. Kalau saya pun pelayanan pemuritan, kalau kita di Komsel ada teman-teman ada yang sharing tentang masalah. Saya selalu anggap masalah ini kayak soal matematika. Jadi kita nggak bikin nganggap ini masalah gede, karena sebenarnya toh kita udah lebih dari pemenang. Masalah ini bukan untuk ditakutin, tapi untuk di-solve sebenarnya dengan kebenaran firman. Jadi setiap kali teman-teman habis sharing, itu yang kita lakukan di Komsel atau di pemuritan, kita breakdown kayak kerja kelompok aja. Karena ini kan kita sekolah kehidupan. Begitu ada masalah itu kita anggap kayak ujian kehidupan kan. Kita kerjain sama-sama, kita keroyok sama-sama. Jadi begitu selesai Komsel, seharusnya ketika masalah ini kita breakdown sesuai dengan kebenaran firman, harusnya orang ini dimerdekakan. Dan ketika dia dimerdekakan, apapun pergumulannya harusnya clear. Entah sakit penyakit, entah masalah finansial, entah masalah hubungan, pasti clear. Karena firman Tuhan udah bilang begitu, the truth will set you free. Bukannya tentang nyanyi yang sampai berderai air mata, walaupun saya nggak bilang itu nggak penting, tapi yang benar-benar yang set kita free itu truth. Makanya Tuhan bilang sembah Dia bukan cuma di dalam roh, tapi juga di dalam kebenaran. Seringkali gereja Tuhan lebih suka memang nyembah Tuhan hanya di dalam roh, karena nggak perlu tanggung jawab untuk belajarnya. Ya udah, yang penting gue nyanyi sampai, yang penting hati gue berserah. Tuhan maunya kasih kita Holy Spirit yang mengajarkan kita segala sesuatu, supaya bukan cuma kita berserah, tapi kita ngerti dasar dan kebenarannya apa untuk kita berserah ini. Bukan cuma ikut-ikutan karena keadaan atau didorong oleh satu event gitu loh maksudnya. Tapi benar-benar dengan pengertian. Next, saya lebih lanjut lagi. Kenapa satu kali Tuhan bukakan sama saya bilang gini, Tuhan saya mau dong setelah di wake up saya ngalamin perjumpaan pribadi secara spiritual ini sama Tuhan, saya mulai belajar. Kebetulan saya juga pelayanan main musik. Saya ngerti waktu dulu, pertanyaan saya waktu belajar main gitar contohnya, saya selalu bilang, gimana sih caranya ngebedain orang pegang chord C, A minor, D minor. Waktu awal belum bisa main musik, semua nada kunci itu terdengar sama di kuping saya. Gimana bisa bedain itu E minor, A minor, D minor, semuanya kok sama buat saya. Tapi ya dulu sama teman-teman yang ngajarin juga teman-teman Komsel juga dulu waktu saya masih youth. Saya diajarin, udah nggak usah banyak nanya, lo belajar aja dulu, pegang gripnya dengan benar, latihan aja gini, ikutin aja alurnya. Memang lama-lama kuping kita jadi terlatih untuk mendengar. Begitupun perjalanan saya sama Holy Spirit ini, karena saya belajar musik, saya jadi ngerti bahwa kadang-kadang kita selalu bertanya-tanya gini, gimana sih cara dengar suara Roh Kudus? Pertanyaan saya dulu nih, gimana sih, gimana? Kebanyakan nanya gimananya tapi nggak pernah prakteknya gitu loh, cuma nanya gimana tapi nggak pernah jalaninnya. Akhirnya karena saya ngerti belajar musik dulu, udah jalanin aja latihan. Begitupun dengan Holy Spirit. Akhirnya kita belajar untuk baca Bible. Memang habis mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, saya kayak orang gila, tiba-tiba tuh setiap hari nggak bisa lepas dari Alkitab. Sepanjang hari sambil kerja, maunya baca Alkitab, maunya nyembah Tuhan. Saya bilang, ini kenapa ya Tuhan ya? Kok saya bisa ngalamin kayak addicted begini ya tiba-tiba? Padahal dulu sering sih saya dengar orang ngalamin kayak gini. Dibilang addicted banget sama Tuhan, sampai kayaknya nggak bisa lepas. Saya seumur-umur baru ngalamin. Baru kayaknya orang tuh ngalamin kayaknya kayak saya waktu dulu ngejar istri saya gitu. Kayaknya pengennya maunya calling terus, kayaknya mau deket-deket terus. Itu yang saya rasain. Sampai lama-lama mulai terbiasa, oh ini nih kalau Tuhan lagi ngomong biar tanda-tanda gini. Setiap orang masing-masing personal ya, dan Tuhan kita tuh Tuhan yang kreatif, unik, dan nggak disama-samain setiap orang. Setiap orang punya karakter masing-masing, dia punya cara masing-masing berbicara dengan masing-masing kita, dan nggak artinya Tuhan cara ngomong sama saya begini, teman-teman copy paste itu nggak, beda-beda. Jadi Tuhan itu unik sesuai kita masing-masing. Satu kali saya tanya sama Tuhan gini, sorry saya ngomongnya agak cepet-cepet ya, karena saya pengen semua message ini bisa tersampaikan. Nanti selesai ini kalau memang kita mau Q&A session, dia bisa ambil kita ngobrol-ngobrol. Saya tanya sama Tuhan gini, Tuhan, satu saya mau tanya, firman Tuhan di Kejadian 1 bilang begini, pada saat itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air yang semua masih kacau. Roh Allah berfirman,
maka terjadi penciptaan. Kita tahu dari hari pertama sampai hari ke-6 itu terjadi penciptaan. Saya bilang di dalam saya ada roh Allah. Kita semua yang terima Tuhan di sini ada roh Allah di dalam kita, benar nggak? Amin. Ada Roh Kudus kan di dalam kita. Hmm. Saya berfirman, saya memperkatakan firman, tapi kenapa penciptaannya nggak terjadi ya? Maksudnya penciptaan ini, saya mengalami satu masalah, begitu saya berkata-kata kan harusnya mengalami satu terobosan, harusnya dapat jawaban. Kok nggak melihat nih perubahannya? Harusnya kan rumusan matematikanya nih, ada roh Allah, ada firman, penciptaan. A tambah B sama dengan C nih, harusnya nih. Salahnya di mana Tuhan? Kok saya, dan ini yang saya lihat di tubuh Kristus, kebanyakan juga, firman Tuhan udah kasih roh yang lebih besar dari dunia ini, sebenarnya roh-roh apapun yang di dunia ini. Tapi kenapa terhadap keadaan selalu dalam turbulens terus, pergumulan demi pergumulan, makanya nggak bisa bergerak dengan kuat, karena kayaknya pergumulan ini aja udah bikin banyak anak Tuhan itu ketrap, nggak bisa bergerak gitu loh. Untuk ini aja belum menang. Ini yang saya tanya, Tuhan, titik salahnya saya di mana? Akhirnya dia bukakan ini yang poin saya mau sampaikan. Tuhan bukakan tentang frekuensi. Firman itu suara pasti berkaitan dengan frekuensi ya. Frekuensi kalau orang pelayanan di bidang sound system atau multimedia kan dia pasti tahu frekuensi berapa hertz gitu. Nah, frekuensi ini apa? Frekuensi ini dalam bahasa pelajaran IPA dulu pengertiannya adalah banyaknya getaran per detik. Coba pinjam botol. Nah, saya mau kasih contoh aja secara singkat aja biar ada gambaran tentang frekuensi ini apa. Misal ini air. Ini permukaannya rata. Kalau air ini saya kasih tenaga, saya kasih energi, saya goyangin, air ini akan terjadi gelombang bolak-balik. Nah, banyaknya gelombang bolak-balik ini dalam 1 detik, itu adalah frekuensi. Misalnya saya kasih tenaga segini, terjadi 100 kali gelombang bolak-balik dalam 1 detik, artinya frekuensinya 100 Hz. Kalau saya tenaganya makin banyak, artinya gelombangnya makin banyak kan? Energinya, bener nggak? Artinya frekuensi semakin tinggi, energinya semakin tinggi. Jelas ya sampai sini ya? Biar teman-teman ada gambaran tentang gelombang ini, kalau orang yang lagi di rumah sakit, lagi ICU, kondisinya lagi mati kan, tapi kalau denyut jantungnya bagus kan, denyut jantungnya bagus ya. Tapi kalau lagi sekarat kan naik turunnya begitu ya. Ini kan ngomongin energi kehidupan sebenarnya. Nah, boleh sambil dibuka ininya. Saya mau ngomong langsung dari sini biar cepat. Coba aja sambil digulung ulang. Biar ini. Bisa bantu teman-teman ya. Nah, mungkin sambil dipegang. Yang di sini nggak kelihatan. Enak ya dari. Lihat dari itu, lihat dari HP ya. Oke. Saya berdiri di sini aja. Iya. Mungkin yang di situ Bapak boleh pindah ke sini. Bisa. Tahu ke Mau ditempel? Kalau kantor Mir, nggak apa-apa miring aja gini. Boleh, sorry. Mungkin ibunya ke depan aja, nggak kelihatan saya. nanti Ya, ini gimana? nggak apa-apa, saya pegang dari sini aja. Oh, sayanya ke sini. Iya. Nah, jadi satu kali terhadap frekuensi ini, sorry Vin, boleh bantu pegang kecil. Ke situ yang solo nggak kelihatan. Tuh ada ini. Iya. Oke. Mungkin Aku geser. Iya. Jadi seperti lampu bisa diukur berapa wattnya, meja bisa diukur berapa sentimeternya, energi kehidupan di dalam hidup manusia ini pun juga bisa diukur. Jadi ini ada orang yang ukur, saya pinjam aja hasil ukuran, ini pengukuran orang lain, saya pinjam diagram ini, tapi sisanya ini semua sesuai dengan yang Holy Spirit bukakan, saya tambah-tambahin. Ada tulis gambar-gambar yang lain. Ini yang saya pinjam adalah diagram ini. Saya kasih disclaimer dulu di awal, kasih note dulu di awal bahwa saya nggak lagi ngomongin tentang kondisi psikologi, nggak ngomongin tentang kondisi kejiwaan. Yang saya lagi mau bahas di sini adalah 3 fase keselamatan. Ini yang urgent sekali untuk disampaikan ke tubuh Kristus hari-hari ini, karena ini masalah timingnya benar-benar mepet sekali. Jadi sekali lagi saya nggak ngomongin tentang ini, misalnya dibaca di sini ada shame, ada fear, ada desire, anger, di sini ada joy. Saya nggak lagi ngomongin bagaimana supaya kita punya hidup joy dan lain-lain, walaupun itu bonusnya. Yang saya lagi mau ngomongin di sini tentang 3 fase keselamatan ini, di mana ini yang timingnya benar-benar urgent sekali hari-hari ini. Ini jadi ada yang mengukur secara ukuran, mulai dari dead ini frekuensinya energi kehidupannya berarti 0, dia mati.
dari death, shame, guilty, petty, grief, fear, desire, anger, pride ini 175, berarti ini energi kehidupannya 175. Ini saya kasih garis batas merah, ini adalah frekuensi di tubuh. Naik di sini 200 sampai 400, ini frekuensi di jiwa dari courage sampai reason. Kebanyakan orang kalau mau ngomong kejiwaan nih di sini nih ngejarnya nih. Terus di atas garis biru ini 500 sampai 700, love, joy, peace, enlightenment ini saya kasih tulis frekuensi di roh. Tapi di atas frekuensi di roh ini ada yang namanya frekuensi ilahi. Alat cuma bisa ukur cuma 700 sampai 1000 maksimum yang bisa diukur oleh alat yang ada di dunia ini. Tapi kita tahu angka nggak selesai sampai di 700 atau 1000. Di atas 1000 masih ada 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, and so on gitu loh. Maksudnya itu never ending, angka, nggak ada batasnya. Saya mau kasih tahu bahwa pada saat awal penciptaan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan di Eden. Eden artinya adalah the presence of God, tempat di mana hadirat Tuhan ada. Di tempat mana hadirat Tuhan itu ada saat itu adalah tempat di mana abundance, yang penuh dengan kelimpahan. Itu ada di frekuensi mana? Saya nggak tahu. Karena itu nggak terukur dengan alat. Cuman asumsi aja, anggap aja Tuhan sama Adam dan Hawa saat itu di Eden itu di 10.000 aja, anggap aja, asumsi doang ya, anggap di 10.000 contoh. Saat mereka bergaul karib dengan karibnya, kita tahu Tuhan berbincang dengan Adam dan Hawa di hari petang, di hari sejuk, mereka ngobrol. Tapi satu kali kita tahu kejadian di mana seperti peribahasa bilang, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Perhatikan cara kamu mendengar. Kenapa penting sekali untuk kita memperhatikan cara-cara kita mendengar untuk tubuh Kristus hari-hari ini. Seringkali kita pikir dengar gosip, dengar musik yang dunia nggak apa-apa, cuma dengar doang nggak ada artinya. Saya mau jelasin kenapa nggak bolehnya. Yang terjadi ketika Tuhan udah ngomong sama Adam dan Hawa nggak boleh makan buah yang di pengetahuan baik dan jahat. Si ular datang nyamperin mereka. Pada saat ular ngomong sama Hawa, mereka yang tadi di frekuensi 10.000, mereka turun ketarik ke bawah di frekuensi 250 neutrality di sini. Tadi 10.000 ya, asumsi. Mau 10.000, mau 1 juta, saya nggak tahu, udah asumsi aja. Anggap 10.000. Ketika Hawa baru mendengar ular ngomong tentang makan, dia kan belum makan nih, baru cuma dengar ular ngomong doang. Saat itu sebenarnya dia udah turun ke frekuensi 250 neutrality. Ini adalah posisi kehendak bebas, pilihan bebas, netral. Ini sama juga dengan setiap kita ketika menghadapi pilihan di depan kita ditawarin godaan dosa. Apakah kita mau balik dengar ngomongan firman Tuhan yang bilang ini dosa, nggak boleh kita sentuh? Atau kita terjebak dengan dosa? Itu kan pilihan kehendak bebas kita. Udah di luar ranah Tuhan nih sebenarnya. Karena kedaulatan Tuhan kan terbatas oleh kehendak bebas kita. Dia nggak pernah memaksakan sebenarnya. Sampai sini jelas ya? Yeah. Kalau aja si Hawa saat itu dia dengar-dengeran sama Tuhan, dia akan kembali dengan aman. Dia akan rebound lagi energinya ke atas. Sama kayak kita ketika sebagai cowok kita dihadapi untuk godaan affair misalnya, atau godaan korupsi atau apapun itu. Kalau kita berpegang sama firman, kita selamat. Tapi kalau kita coba sentuh itu buah terlarang ini, dosa ini, kita akan terguling. Tergulingnya bagaimana yang terjadi? Seperti ini. Begitu si Hawa ditawarin buah, kan ditawarin dia supaya menjadi seperti Tuhan. Tuhan kita tahu tadi di frekuensinya abundance, frekuensi yang di atas. Tapi sebenarnya ditawarin pride sebenarnya. Bisa dilihat ular itu dia narik si setan itu, kan dibilang aku datang memberi kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan, tapi si pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dia memang ngedrag ke bawah. Si ular dia lakukan, dia tarik ke bawah, tadi ke neutrality 250, terus dia tarik ke pride. Habis di pride kan Hawa bilang, oh buah ini menarik dilihat. Kena di desire sebenarnya dia. Dari desire, kenyataannya habis dia benar-benar dia makan, yang dia rasa apakah dia jadi seperti Tuhan? Enggak, kita tahu dia takut. Fear, energinya turun terus. Dari fear kita tahu dia lari lagi ke bawah, guilty, dia rasa bersalah kan. Level energinya di sini. Ini saya mau lihat biar ketahuan mappingnya sebenarnya. Dari guilt sampai akhirnya dia pakai daun ara, shame, malu. Waktu Tuhan bilang, Hawa, Adam dan Hawa, kamu ada di mana? Waktu Tuhan nanya kamu di mana, itu bahasa aslinya adalah ayeka. Ayeka itu apa? Apakah Tuhan nggak bisa melihat sebenarnya dengan kemahatauan dia, Adam dan Hawa di mana? Dia bisa melihat.
Cuman yang Tuhan lagi ngomong adalah AYK ini, keterpisahan ini adalah gini. Tadinya kan lu sama-sama gua ada di atas, di frekuensi abundance ini. Kenapa sekarang lu tiba-tiba ada di sini? Yang lagi Tuhan ngomong engkau di mana tuh bukan Tuhan lagi main petak umpet. Oh, Tuhan nggak ngeliat dia di balik rerumputan. Enggak. Mata Tuhan menjelajah semua tempat, dia lihat. Yang Tuhan lagi tanya, lu kan tadinya di sini di atas bareng sama gua. Kenapa sekarang lu ada di bawah? Terus siapa yang bilang lu telanjang, kata firman Tuhan. Dari dulu juga kagak pakai baju, tapi kenapa waktu Adam dan Hawa ada di atas, dia nggak pakai baju, tapi dia nggak merasa telanjang? Karena dia connected sama sang sumber energi, yaitu Tuhan. Sama seperti kayak lampu, dia connected sama listrik. Ada yang bisa ngelihat kawat, ada yang di dalam lampu kan ada kawat wolfram namanya. Kawat yang itu aja tahu ya. Iya. Kalau lagi nyala gini kita ngeliat nggak bisa ya, mata kita silo kan, terang kan. Begitu Adam dan Hawa dan kita semua nanti benar-benar connected sama Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan itu keluar. Seperti Musa ketemu sama Tuhan di atas gunung kan mukanya sampai mesti ditutupin kan. Itu yang terjadi waktu mereka connected sama Tuhan, itu seperti lampu yang connect ke colokan listriknya gitu loh. Cahaya kemuliaan itulah yang menjadi kayak pakaian kekudusannya gitu, nggak perlu pakai baju lagi. Tapi ketika dia turun, energi kehidupan dia habis. Kayak lampu dibuka dari colokannya. Makanya kita bisa melihat isi dalam lampunya. Baru si lampu ini berasa diri dia telanjang. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, kaitannya apa? Kenapa si ular ini harus narik ke bawah? Kaitannya dengan keselamatan itu apa? Manusia, sejahat apapun, kalau nanti teman-teman di sini ada makanan, saya lihat, wah tuh ada martabak pecenong. Ini martabak pecenongan 78 ada di sini juga. Ada, Pak. Kok di Kelapa Gading kita juga kalau lagi ponsel juga begini juga. Martabak pecenongan 78. Luar biasa ini. Makanan yang berbeda-beda kayak begini, sebenarnya ini kan cuma untuk menimbulkan selera makan. Ya. Yang kita makan sebenarnya kalorinya, karbohidratnya. Kalori itu adalah satuan energi, bener nggak? Sebenarnya mata uang sesungguhnya di dunia ini adalah energi ini, energi kehidupan. Waktu kita, kenapa manusia yang berbuat jahat sekalipun, kita makan tetap kita masih dapat energi. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan dia nggak mau ada satu orang pun yang binasa. Dia tetap bukakan pintu pertobatan, even untuk orang yang dosanya merah seperti kirmisi sekalipun, Tuhan mau dia selamat sebenarnya. Tapi khusus untuk ular, untuk si setan, kutukan dia adalah, makanan dia adalah debu dan tanah. Debu dan tanah itu refer apa? Itu ngomong tentang kedagingan. Karena manusia itu di dunia yang ini dibuat dari debu dan tanah kan, kedagingan kita kan. Jadi bukannya maksudnya apakah ular ini firman Tuhan salah, ular makan debu dan tanah? Enggak salah. Emang ular makannya daging. Makannya tikus, kodok, tapi dalam hal ini, dalam masalah roh, jiwa, dan tubuh, dia akan buat manusia hidup di dalam kedagingan. Dia akan bikin manusia hidup dalam kedagingan karena di wilayah kedagingan aja si ular ini bisa makan. Kalau nggak, dia nggak bisa makan sebebas manusia. Dia harus trap. Ada yang namanya hukum dan ketetapan. Ketika sama aja kayak kalau pemerintah udah bilang kamu boleh cuma usahanya areanya di bidang ini doang ya, dikasih izin. Ya di situ doang, nggak boleh yang lain. Dan si ular ini kutukan dia adalah boleh makan, tapi cuma di area debu dan tanah kedagingan. Which is itu ngomongin sebenarnya di sini, di garis merah ini ke bawah. Inilah frekuensi yang di bawah. Ular narik ke bawah memang dia caranya untuk makan. Terus teman-teman nanya, bagaimana caranya? Ketika manusia ditarik di frekuensi bawah, si ular ini makan. Si iblis ini cara makannya gimana? Kalau teman-teman ingat, waktu kita pindahin data kalau pakai Bluetooth, itu dua handphone bagaimana cara memindahkan data pakai Bluetooth? Dia harus pairing dan connected, benar nggak? Kalau nggak pairing dan connected bisa nggak pindahin data? Nggak bisa. Walaupun mau dideket-deketin, nggak akan bisa. Dia harus frekuensinya sama. Begitupun bagaimana caranya hackers bisa ngambil data kita, kita harus nggak sengaja pencet clickbait-nya dia. Begitu kita pencet clickbait-nya, kita connected sama dia. Walaupun kita bilang data kita nggak mau diambil, duit kita nggak mau diambil, tapi kalau connected, dia bisa ngambil gitu loh maksudnya. Itu yang terjadi, si ular ini, si iblis ini buat banyak anak Tuhan ketrap ada di bawah ini. Walaupun kita bilang, walaupun kita ke gereja sekalipun, walaupun kita bilang kita nggak mau diambil, damai sejahtera saya dijaga Tuhan. Tetap kalau kita connected, tetap kena. Nggak usah ngomong sama Inggris. Kalau kita connected sama hacker juga data kita diambil. Nggak ada urusan mama bayar sama jahat. Makanya yang bisa memerdekakan orang dari tipu daya iblis itu bukan kebaikan, kebenaran.
Iblis itu paling takut kalau manusia itu bukannya baik. Dia mau manusia mau baik, semua agama juga mengajarkan kebaikan. Tapi bedanya kita di Kristen ini apa? Bedanya kita kenal Tuhan ini apa? Ada kebenaran yang memerdekakan. Nah, bayangkan aja wilayah ini, wilayah garis merah ini seperti peternakannya si ular nih. Kayak wilayah, makanya saya tadi bilang sama teman-teman semua, dia nggak pernah peduli mau baik atau jahat. Kita gereja Tuhan sama ini cuma fokus, nggak terlalu fokus kepada firman. Kita cuma fokus ya udah kebanyakan orang ya. Semoga di sini enggak, saya belum terlalu kenal di sini. Tapi kebanyakan yang saya ketemuin orang itu rata-rata udah ya, gue nggak mau terlalu ekstrim banget ikut Tuhan. Yang penting kalau gereja lagi butuh bantuan apa gue bantu. Kalau gereja butuh pelayanan apa gue bantu. Tapi sedikit sekali benar-benar kecintaannya, kerinduannya terhadap firman Tuhan. Akhirnya cuma hebat di perbuatan baik, tapi hidupnya tidak ada kebenaran yang memerdekakan. Saya mau tanya sama teman-teman semua di sini, kalau teman-teman punya peternakan, punya usaha peternakan, teman-teman di sini punya peternakan sapi misalnya, emang ada yang pusing sapinya di sini berhati nurani baik, sapi yang di sini berhati nurani jahat? Oh, sapi yang di sini suka bikin anak dengan sapi-sapi betina yang lain. Nggak ada yang pusing nggak sebenarnya? Selama sapinya tetap ada di kandang, dan selama sapinya itu kalau mau dipotong atau mau diambil susunya dia selalu ada di kandang, nggak jadi masalah. Tapi teman-teman yang punya usaha peternakan pasti ngerti, yang paling bikin pusing orang peternakan apa? Kalau ada sapi satu kabur keluar kandang, bener nggak? Karena harga satu sapi mahal. Itu yang terjadi. Makanya setan nggak pusing sebenarnya. Banyak orang mau datang ke gereja, mau banyak orang pelayanan, selama nggak pernah ada kebenaran yang memerdekakan, dia tetap akan ada di dalam kandang sini. Nah, bagaimana caranya? Pada waktu manusia hidup dengan Tuhan, ini saya ada gambar balon di sini. Balon ini maksudnya apa? Waktu kita hidup dalam kesadaran roh saat dalam hadirat Tuhan di awal penciptaan Adam dan Hawa, bayangkan itu seperti balon yang utuh, ada di atas, terbang. Bayangkan aja seperti itu ya. Ini buat ilustrasi aja supaya gampang ngebayanginnya. Ini tentang, saya mulai masuk ke keselamatan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah manusia seperti balon yang kempes, dan balon itu robek-robek. Segimanapun balon yang robek-robek ini mau diisi oleh angin atau apapun, nggak akan pernah bisa keisi. Dia tetap akan jatuh ada di bawah. Setuju ya sampai sini ya? Terus yang Tuhan Yesus lakukan itu apa sih sebenarnya? Kenapa dia mesti nolongin kita? Kalau sampai hari ini juga masih ada yang kayak masih nggak jelas tentang keselamatan, semoga ini memerdekakan teman-teman. Yang Tuhan Yesus lakukan, dia datang di atas karena dia berasal dari atas. Dia datang ke dunia ini, dia bilang tempatku sebenarnya bukan di sini, karena ini frekuensi nggak ada abundance di sini, frekuensi energinya tuh udah kematian. Dia datang dari atas ke bawah, buat ke siapa yang dia temuin? Dia datang kepada milik kepunyaannya dia. Siapa milik kepunyaannya dia? Kita, yang tadinya bareng-bareng sama dia, terus kita jatuh ke bawah ini. Yang dia lakukan apa? Harusnya di wilayah sini memang sudah hukum dan ketetapan Tuhan bahwa di sini ini adalah wilayah ular ini, si iblis ini boleh makan. Jadi yang dia lakukan lewat karya salibnya dia menghentikan setiap kutukan yang mestinya kena ke kita, ke balon ini, dan dia kerjakan keselamatan. Dia gantikan untuk orang yang mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia rubah balon yang robek itu menjadi balon yang baru. Itulah yang dibilang waktu kita terima Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Itu maksudnya waktu kita terima Tuhan, kok dia bisa rubah balon yang robek-robek jadi balon yang baru? Ya iyalah, dia kreatornya, memang dia Tuhan penciptanya, ya dia mau apa ya bisa. Itu dia lakukan. Nggak ada siapapun di kolong langit ini yang bisa ngelakuin, memang dia doang. Cuman begitu dia udah selesaikan balonnya ini, dia ganti dengan balon yang baru. Dia bilang apa? Sekarang lebih berguna, saya kembali ke atas. Kita tahu dia hari kenaikan Tuhan Yesus, dia naik ke atas. Cuman dia bilang kan lebih berguna, nanti saya kirimkan penolong yang baru, Holy Spirit. Holy Spirit itu seperti apa? Itu seperti, pertama buat saya dalam ilustrasi ini, pertama seperti kayak dia send location. Dia naik ke atas, dia bilang di tempat dia banyak tempat dan segala macam.
waktu dia kirimkan Holy Spirit, dia tahu setiap orang yang di lead by Holy Spirit. Sama juga kayak saya waktu dikirimin location ini, kan Pak tahu kan waktu datang aja kan tadi ada yang langsung nyambut, Bu Yeni udah bilang, oh Pak Willy ya. Karena dia tahu saya udah dikirimin alamatnya, dia udah menunggu saya di rumah ini. Saya nggak, walaupun saya nggak pernah ke sini, begitu saya dapat send location ya, as long as saya ikutin direction ya pasti nyampe ke sini. Begitupun Tuhan, begitu dia kirimkan Holy Spirit, as long as kita ikutin Holy Spirit punya arahan, pasti nyampe, nggak mungkin nggak. Amin. Iya kan? Nah, Amin. tapi si setan itu nggak mau balon ini nyampe ke atas. Hidup kita nggak mau. Bagaimana caranya dia nge-trap kita yang udah percaya Tuhan? Hosea 4 ayat 6 bilang umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Yang lagi ngomong di sini bukan orang yang belum percaya, itu udah susah ngomong. Tapi yang ngomongin umatku binasa ini, umatku ini kan hanya orang yang udah percaya. Bagaimana caranya tipu daya si setan? Balonnya udah diganti baru, tapi balonnya tetap ke-trap ada di bawah. Bagaimana caranya? Kita ngerti ada 2 cara niup balon. Pertama kita tiup pakai mulut sampai pipinya rasanya bengkak, pegel, kita niup segede-gedenya. Tapi mau segede-gede apapun balon itu kita tiup, dia tetap akan ada stay di bawah, nggak akan pernah bisa terbang. Tapi ada satu lagi cara niup balon kan, dengan gas helium kan. Iya. Satu dari diri kita sendiri, satu gas helium bukan dari diri kita. Gas helium ini ngomong siapa? Ini ngomong Holy Spirit. Segede apapun balon itu kita tiup dengan kekuatan kita, mungkin dalam hidup kita sekarang kondisinya dirasa malu, share usaha kita gagal. Atau apapun dalam hidup kita kayaknya insecure, gagal semua. Kita mungkin di-share. Kita tiup balon kehidupan kita. Emang si iblis mengizinkan. Emang ini cara main dia begini. Contoh pelayanan. Saya pakai contoh dunia pelayanan. Saya nggak usah ngomongin yang cara orang jahat deh. Itu mah memang udah susah. Ini kita ngomong orang yang dalam perbuatan baik, jebakannya di mana? Sering dengar nggak gereja udah mega church itu tiba-tiba bisa ambruk. Pastornya udah hebat-hebat, toto ambruk. Apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin satu kali pelayanan itu dimulai masih dari rumahan seperti ini. Pengen dong pelayanannya berkembang. Tapi berkembangnya ini sekali lagi, si setan akan buat ilusinya. By the way, senjatanya si Lucifer ini dari dulu selalu sama, illusion. Sesuai nama dia Lucifer, illusion. Makanya ada Illuminati, ada apa, illumination. Emang dia cara kerjanya selalu ilusi. Beda tipis bener-bener kalau nggak kita di-lead by Holy Spirit, bener-bener semuanya beda tipis. Yang dia lakukan ketika kita baru mulai pelayanan, wah kita mau nih pelayanan makin gede. Tapi kalau bukan karena lutut yang berlutut berdoa bener-bener tanya Tuhan, gedenya by system, gedenya karena kekuatan sendiri, itu seperti kayak kita niup balon dengan mulut sendiri. Gede sih lama-lama, balonnya makin gede dari share, lama-lama energinya makin gede, mau anggaplah energinya gede sampai sini, bisa sampai punya pride lah gerejanya, nggak malu. Kalau kita ngomong nama gerejanya, wah kita tahu nih gerejanya emang ada di mana-mana, terkenal. Kayaknya semua yang datang ke situ kayaknya punya status sosial tertentu, punya pride lah. Tapi selama itu dibangun gereja itu seperti balon yang ditiup pakai mulut, akan ada harvest season dari si ular ini. Wah ini udah gede nih. Nggak cuma manusia doang yang suka makan all you can eat, dia juga suka makan all you can eat, dia akan sedot energinya. Kenapa dia tunggu balon itu selalu sampai gede? Karena kalau lagi sampai gede, yang mati nggak cuma satu. Sering dengar nggak orang yang ngomong kayak gini? Gua nggak mau pelayanan sampai atau ikut Tuhan macam gimana. Buktinya itu orang udah jadi pastor aja bisa sampai korupsi. Mendingan gua nggak usah sampai kayak begitu, hidup gua baik-baik aja, nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Sering nggak dengar kayak begitu? Akhirnya bikin banyak orang yang nggak fulfill destiny dia gara-gara ngelihat orang yang udah sampai level pastor, level apa, taunya hidupnya malah udah pastor malah affair sama jemaatnya. Udah pastor malah mencuri uang jemaat. Yang mati itu bukan cuma si pastor. Yang mati itu seluruh jemaat yang ada di dalam gereja itu bisa kepahitan bubar jalan semua. Itu yang banyak terjadi. Itu yang sebenarnya energi kepahitan itu yang dimakan semua. Karena hukum kekekalan energi bilang energi nggak bisa dihilangin. Energi itu cuma bisa berpindah tempat. Nah masalahnya waktu orang itu tadinya penuh dengan energi di dalam Tuhan, tiba-tiba dia jauh dari Tuhan, energi ini berpindah kemana? Energi ini nggak hilang. Energi ini terjadi perpindahan. Ada di pelajaran fisika dulu, hukum kekekalan energi namanya. Energi ini pindahnya ke siapa? Ke si ular ini sebenarnya, dia makan. Tapi kalau pelayanan seperti ini di-lead by Holy Spirit, nggak perlu gede. Balon itu nggak perlu sampai diameter 1 meter atau diameter 1 kilometer. Diameter 20-30 cm aja. Kalau itu ditiup oleh gas helium, pasti dia terbang.
Saya selalu bilang sama teman-teman saya yang pelayanan, kita nggak usah terjebak dalam comparison atau apapun dengan orang lain. Setiap tubuh Kristus punya callingnya masing-masing. Tapi kalau itu benar-benar dipimpin oleh Tuhan, Holy Spirit yang ngisi, itu balon pasti akan terbang naik. Dan inilah janji Tuhan, dia mau bawa kita jadi kepala dan bukan ekor. Makanya saya ada gambar ini, kepala dan bukan ekor di bawah. Karena kalau banyak gereja Tuhan hari ini, justru keributan terjadi di tengah-tengah pelayanan. Sesama yang pelayanan satu sama satu ngomongin di belakang, satu sama satu ngeributin tentang siapa yang maju, siapa yang ini. Semua yang pada ngejarnya panggung, bukan mesbah. Padahal yang Tuhan minta jadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Tapi yang kita kejar semua spotlight, kenanya di pride, desire, semua kena semua di sini. Akhirnya balonnya nggak pernah terbang, nggak fulfill keselamatan yang Tuhan mau. Saya mulai masuk ke keselamatan. Keselamatan yang pertama adalah di roh. Roh itu adalah ngomongin tentang balon yang tadi ilustrasi, balon yang robek-robek, jatuh dari atas jatuh ke bawah. Itu kena dirubah oleh yang baru, itu keselamatan pertama, justifikasi. Ini clear, sekali dan selamanya saat kita terima Tuhan, clear. Ini Tuhan Yesus yang lakukan. Bukan karena kita, kehebatan kita, cuman mulut mengaku, hati percaya, clear. Yesus lakukan. Amazing grace. Tapi Tuhan mau kasih kita, nggak balon ini udah diselamatkan, tapi jiwa kita kena turbulence. Karena di sini bayangkan aja seperti awan turbulence. Inilah zona kutub. Tuhan janjikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan mau bukan cuma roh kita yang selamat, tapi jiwa kita pun, even di tengah badai pun, kita bisa tetap punya kedamaian. Balon ini kalau di-lead by Holy Spirit, dia akan keluar dari awan turbulence ini. Si ular cuma bisa makan, cuma batas sampai garis merah ini sebenarnya. Di luar dari garis merah ini, nggak ada kuasa dia apapun yang bisa sebenarnya ngambil. Makanya ada ayat firman Tuhan, kalau kamu udah keluar dari sini, 1 Petrus 5 ayat 7-8 bilang gini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan. Artinya kan ada orang yang nggak bisa ditelan. Siapa orang yang nggak bisa ditelan? Orang yang sampai akhir tetap mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau dia udah sama Roh Kudus dibawa naik, terus begitu udah dibawa naik sama Roh Kudus, dia mulai terjebak, kena tipu daya si iblis, dia kan ke-track lagi, ke bawah lagi. Bayangkan aja, di bawah ini seperti awan turbulence. Kalau kayak kita naik pesawat terbang, ada pesawat kena turbulence. Bagaimana caranya pesawat yang kena turbulence ini nggak kena turbulence? Ya terbang aja lebih tinggi. Keluar dari awan petir ini maksudnya. Masih di langit yang sama. Tapi kenapa ada satu yang kena turbulence, yang satu enggak? Bukan yang artinya yang enggak ini punya kehebatan, emang dia di luar dari awan turbulence. Mungkin kita tinggal di negara yang sama, di Sydney juga misalnya, di dunia yang sama, dunia ngalamin pandemi, semua sama-sama pandemi. Tapi kenapa ada anak Tuhan yang benar-benar dia hidupnya benar-benar keguling-guling, ketakutan sampai nggak berani keluar rumah, tapi tetap ada anak Tuhan di tengah pandemi yang dia tetap bergerak, benar-benar dia mendoakan yang sakit, membaptis orang di tengah kondisi begitu. Kok seakan-akan apakah orang ini nekat? Kok kayaknya dia punya kekebalan sendiri? Enggak, karena dia ada di sini. Ini sebenarnya yang terjadi sebenarnya sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini sebenarnya yang terjadi dengan Daniel di Gua Singa. Kenapa serangan-serangan itu nggak kena? Karena dia di luar frekuensi fear, di luar frekuensi. Dia benar-benar, ya udah kalau Tuhan beserta dengan gua, saya nggak takut, saya maju. Tapi sekali lagi, bukannya karena pengetahuan firman, tapi karena takut akan Tuhan, bergerak karena hikmat, bukan karena pengetahuan. Karena kita boleh punya pengetahuan, tapi kita nggak takut akan Tuhan. Buktinya orang ahli Taurat dan orang Farisi, mereka nggak kekurangan pengetahuan. Tapi begitu mereka bertemu Yesus, dia nggak sadar ini jalannya, malah mereka salibkan ini, Yesus. Apakah kita menyalibkan Yesus dalam hidup kita? Dengan berbagai pengetahuan firman kita. Nah, keselamatan yang kedua yang Tuhan lakukan, dia mau jiwa kita pun baik-baik aja. Damai sejahtera, kondisi dunia mau ngalamin turbulence, dia maunya kita keluar. Jiwa kita selamat. Inilah ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, yaitu dipimpin oleh damai sejahtera. Bener nggak? Pasti, ya ini yang terjadi sebenarnya, dia dikeluarin dari sini. Tapi Tuhan juga nggak mau keselamatan itu cuma nyampe di jiwa. Tuhan mau pun Christ in me, the hope of glory. Kolose 2 ayat 7 kalau nggak salah itu dibilang. Christ in me, the hope of glory.
Pertama adalah keselamatan di roh, justifikasi. Kedua adalah keselamatan di jiwa, sanctification, pengudusan. Pengudusan ini artinya kita dipisahkan. Kudus itu dipisahkan. Kudus itu bukannya artinya kita jadi orang yang holy atau mulia. Beda, kudus dengan mulia berbeda. Mulia itu sesuatu yang dikeluarkan, kemuliaan. Tapi kudus itu artinya dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Ya ini tuh, Holy Spirit pisahkan kita dari yang di bawah ini sebenarnya. Dipisahkan dari yang gelap kepada terang yang ajaib, dari yang tergoncang kepada yang tak tergoncangkan. Kita kan masuk di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Keselamatan yang ketiga adalah di tubuh, karena Tuhan mau roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, yang firman Tuhan katakan. Keselamatan di tubuh itu, kalau saya mulai sedikit masuk, ini poin yang tentang, saya mau ngomong tentang kondisi yang agak urgent ya. Saya nggak tahu seberapa teman-teman di sini pernah dengar tentang rapture. Mungkin ada yang pernah dengar tentang rapture di sini? Ya. Ada. Iya. Tahu lah ya, rapture itu pengangkatan kan. Hmm. Saya dari dulu juga nggak pernah sampai terlalu taruh fokus perhatian di sini. Sampai Holy Spirit bukakan ini buat saya. Saya juga nggak berpikir saya punya chances untuk hal ini. Sampai begitu kebenaran ini dibukain, wah ternyata saya dapat kesempatan juga rupanya untuk mengalami ini. Bagaimana kesempatannya? Saya bukakan kesempatannya gimana. Walaupun Alkitab udah ngomong yang mengalami ini nggak banyak, dan banyak sekali doktrin-doktrin ngomongan tentang ini. Tapi ini yang Holy Spirit bagikan saya. Moga-moga ini memberkati teman-teman semua. Ya kalau memang beruntung, kita tahu Bible kasih tahu yang ngalamin rapture ini, kalau dari perjanjian lama kan Henok sama Elia kan, mereka diangkat, Elia juga diangkat. Sisanya sih saya nggak pernah dengar lagi. Ya kalau memang kita beruntung dalam masa umur hidup kita, karena manusia dibilang kan umurnya kan udah ditetapkan Tuhan. Kalau kita beruntung dalam masa hidup ini kita alami, kalau enggak ya udah, berarti ya at least kita bisa meneruskan kebenaran ini ke anak kita atau siapapun di sekitar kita, supaya dalam masa umur hidup mereka yang bisa alamin gitu loh maksudnya. Ayat tentang rapture ngomong gini, pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, in the blink of eye, tubuh kamu akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Pernah dengar kan ayatnya? Iya. Sekarang saya mau nanya, siapa yang niup bunyi sangkakala itu? Malaikat kan? Nggak mungkin manusia. Kalau manusia niup namanya shofar atau trompet atau sangkakala. Tapi yang di ngomong bunyi sangkakala ini kan malaikat yang tiup. Sekarang saya mau tanya di sini, siapa yang tahu malaikat itu adanya di frekuensi mana? Nggak ada yang tahu juga. Saya juga nggak tahu malaikat ada di frekuensi mana. Yang tahu siapa? Ya Roh Kudus. Memang dia roh kebenaran itu. Dia yang tahu. Sekarang saya mau tanya di sini. Kalau kita mau dengar sekarang di sini saluran radio. Saya nggak tahu di sini kalau di Jakarta ada Hard Rock FM misalnya. Saya nggak tahu di sini apa. Kalau kita mau mendengar suara radio Hard Rock FM misalnya, kan tentu kita harus ada di gelombangnya dia dong. Bener nggak? Frekuensinya, radionya mesti dicuning. Bener nggak? Kalau kita mau dengar sekarang kan bisa tinggal nyalain radionya kan. Radio yang nyala itu adalah manusia roh yang wake up. Pada saat kita memutuskan untuk nyalain radio, kita niat, kita mau dengar. Pada saat kita mau mendengar bunyi sangkakala ini, kita mau wake up nih roh kita, bener-bener. Itu kita kayak nyalain radio sebenarnya. Oke, radio gua nyala, manusia roh gua aktif sekarang. Oke, keputusan. Kedua, bukan cuma manusia roh doang yang wake up. Kan radio itu setelah dinyalakan, mesti dicuning kan? Iya. Nyampe di frekuensi yang mau kita denger radio apa nih? Bener nggak? Waktu manusia roh kita udah wake up, yang tuning kita nyampe naik frekuensi. Anggaplah sebelumnya waktu kita belum tahu kebenaran ini, hidup kita di frekuensi 100 misalnya. Waktu Roh Kudus mimpin kita, dia yang tuning kita sebenarnya, dia putar-putar, inilah proses sanctification sebenarnya. Jadi proses sanctification itu sebenarnya proses tuning sebenarnya. Proses lagi kayak Roh Kudus lagi tuning radio, ini buat analogi aja ya, maksudnya biar gampang nangkepnya. Dia kayak lagi tuning, misal kita frekuensi 100. Anggaplah frekuensi malaikat itu, anggaplah sekali lagi, anggap di frekuensi 1000 misalnya. Saya nggak tahu, Roh Kudus yang tahu. Ketika nyampe di frekuensi 1000, di titik inilah akan mendengar. Nah, nyampenya di frekuensi 1000, apakah ini masih dalam batas umur kita atau enggak? Ya itu tergantung deh. Tapi kalau misalnya kita udah ngerti betapa pentingnya dibilang hidup dipimpin Roh Kudus ini, kita akan benar-benar, kenapa firman Tuhan ada bilang gini, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri dan yang mengandalkan manusia. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Kenapa ada firman Tuhan yang mengatakan demikian? Aku menawar setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Kenapa harus ada ayat-ayat yang berkata seperti kayak begitu? Karena orang ini sadar kalau dia mau lari cepat sama Holy Spirit, mau nggak mau dia harus menanggalkan pikiran dia.
Biarkan, maksudnya jangan ada gas karbon dioksida di dalam balon itu. Balon itu harus isinya full gas helium. Gas helium ini harus full Holy Spirit maksudnya. Ngerti ya maksudnya ya sampai sini. Nah, begitu Holy Spirit bawa kita terbang naik ini proses tuningnya. Kalau kita nyampe ini di masa umur hidup kita nggak ngalamin kematian. Kita ngalamin perjumpaan diangkat di awan-awan dan kita inilah keselamatan yang ketiga, tubuh kita. Christ in me the hope of glory. Christ ini ngomong Roh Kudus. Roh Kudus di dalam aku, kan Roh Kudus ini roh anak kan, roh Yesus sendiri kan. Christ in me the hope of glory, glorification. Keselamatan yang ketiga adalah glorification, tubuh yang dimuliakan. Tapi kalau nggak ada Christ in me, berarti no hope of glory kan? Kan ayatnya bilangnya Christ in me the hope of glory. Berarti no Christ in me berarti no hope of glory kan? Berarti kalau kita nggak pernah mau isi gas ini dengan gas helium balonnya, nggak pernah mau Holy Spirit yang isi kita, pelayanan apapun, mau segede apapun, tetap dia akan stay di bawah. Dan inilah yang Tuhan mau kasih tahu, Holy Spirit ingetin saya dengan kuat. Waktu Revelation ini dikasih ke saya, dia ngomong gini, Holy Spirit kayak ingetin saya ini. Rapture itu kan ngomong pengangkatan kan? Bukankah waktu balon ini dibawa terbang naik ini juga udah kayak pengangkatan sebenarnya? Udah kayak, buat saya jadi kayak quote-unquote kayak seperti pre-rapture gitu. Walaupun bunyi sangkakalanya belum dibunyikan, tapi sebenarnya itu udah proses tuningnya sebenarnya. Makanya itu yang saya baru sadar, ternyata keselamatan roh, jiwa, dan tubuh ini benar-benar berconnected kuat banget gitu. Saya pikir dulu waktu saya udah terima Tuhan secara roh, ya udah, kalau lagi saya sempat, saya mau jiwa saya melayani Tuhan, kalau lagi saya sibuk jiwa saya dengan pekerjaan, saya akan fokus kerjaan. Saya nggak benar-benar membiarkan Roh Kudus ini yang berkuasa penuh atas holistik seluruh kehidupan saya. Saya membagi-bagi hidup saya. Padahal firman Tuhan udah bilang, orang yang mendua hatinya nggak akan mendapat apa-apa. Harus satu kan? Saya harus sadar benar-benar ini harus benar-benar Holy Spirit yang lead. Jiwa dan tubuh saya harus sepakat. Jiwa dan tubuh saya ada bukannya untuk bikin distraction ke kanan ke kiri. Justru ketika Holy Spirit ngomong apa, jiwa saya justru harus jadi jiwa yang sepakat dengan Holy Spirit. Tubuh saya harus jadi tubuh yang sepakat dengan apa yang Holy Spirit ngomongin. Ini namanya tindakan iman. Ini yang dibilang waktu tubuh kita bergerak sesuai Holy Spirit mau. Kan kita pelayanan nggak mesti di gereja kan. Setiap kita ditempatkan udah di masing-masing. Ada yang di pekerjaan, ada yang di ibu rumah tangga, ada yang di lingkungan. Dan Tuhan bergerak kan bebas gitu loh maksudnya. Ketika dimanapun kita ditempatkan, kita mau di-lead by Holy Spirit, dan Holy Spirit bilang kita bergerak, entah itu di lingkungan, entah itu dimanapun kita berada, kita sebenarnya lagi dicuning sebenarnya sama dia. Itu pun untuk keselamatan kita. Waktunya yang dibukain. Kalau teman-teman mau lihat tanda-tandanya, saya nggak enak nih kan, karena ini juga mungkin nanti kalau ada yang mau ngobrol secara ini lagi. Sebenarnya kalau kita mau lihat satu persatu tanda ini, terutama kalau ketemu sama orang yang benar-benar belajarin eskatologi, mereka yang lebih-lebih lagi tuh, lebih-lebih aware lagi dengan setiap, benar-benar mereka perhitungkan setiap tanda, makin ngeri lagi. Tapi semua ini bukannya untuk kita jadi takut dengan keadaan. Kalau buat kita yang udah ngerti begini, kita tahu, wah ini luar biasa, hari saya ketemu sama kekasih jiwa saya makin cepat, kita makin semangat. Seperti orang yang tadinya long distance relationship, ini waktunya udah makin cepat. Kita semangat. Tapi kita yang begitu sadar ini, kita harus punya compassion. Kita sadar sebenarnya banyak gereja Tuhan sebenarnya masih ada di sini sebenarnya, masih ketrap ada di sini. Makanya kenapa di hari-hari ini Tuhan ingatkan ke saya, tolong kasih tauin, karena kalau gereja ini nggak mengalami benar-benar di-lead by Holy Spirit, sebenarnya mereka ini benar-benar chances untuk ngalamin keselamatan yang mau dikasih ini nih, waktunya tuh benar-benar udah mepet sekali. Tolong bangunkan gereja-gereja ini, wake up call-in mereka. Makanya pelayanan kami ini bukan, sekali lagi bukan bikin gereja Pak. Jadi mereka datang ke tempat pelayanan kami di Tangerang, di Serpong. Bagian kami itu cuma equip, impartasikan apinya. Mereka balik ke gereja mereka masing-masing untuk impartasikan lagi, untuk bangunin lagi. Karena di sini udah kita ngerti kok, kita mau ngejar apa di dunia ini sebenarnya, mau dapat apa. Semua yang dunia tawarkan tetap akan ditinggalkan kok. Nggak akan ada yang dihormati. Tapi yang kita kerjakan ini kan, yang kita kejar ini benar-benar kita ngerti. Calling apa ini yang lagi Tuhan panggil kita untuk kita kerjakan. Destiny apa yang Tuhan mau setiap kita sebenarnya benar-benar glorious finish.
benar-benar sampai garis akhir ini nggak ada yang sampai cuman kita tahu ada saya kemarin ada sharing tentang anak Abraham, Terah itu ada punya 3 anak. Pertama Nahor, Haran, sama Abraham. Nahor ini artinya tertidur, orang yang tertidur, orang yang nggak pernah mau bangun. Haran ini matinya juga sama di Ur Kasdim, tapi lucunya abis Haran ini papanya Lot. Abis mereka berdua ini mati, Terah sama Abraham sama Lot, dia keluar nyampe ke kota Haran. Di kota Haran ini mereka berdagang nih. Dimana akhirnya si Terah memutuskan dia selesai di situ, di Haran. Dia nggak melanjutkan. Haran ini artinya orang yang berjalan tapi destiny-nya nggak selesai. Destiny-nya nggak selesai. Tapi Abraham sampai akhir hidup dia memutuskan untuk berjalan, makanya sampai akhir dia dibilang bapak orang beriman. Sampai selesai. Yang Tuhan ingatkan, tolong ingetin gereja gua hari-hari ini. Wake up call-in mereka, bangunin mereka. Kalau mereka ini masih, entah mereka ada di gereja tapi kondisi mereka seperti Nahor, masih tertidur, nggak jelas, datang ke gereja tapi nggak ngerti callingnya apa, destiny-nya apa, atau mereka kelihatannya bergerak tapi sebenarnya karena nggak tahu tujuan akhirnya, jadi destiny-nya juga kepotong separuh jalan gitu loh, nggak selesai. Tuhan mau benar-benar, kita kan dibilang kan mau menikmati berkat Abraham, Ishak, Yakub semua kan. Tuhan mau kita tuh benar-benar seperti belajar dari Dia, bangunin dan bergerak. Lihat hari-hari ini, nah ini udah diturunkan. Hari ini kita udah sampai di mana? Benar-benar wake up, kerjakan apa yang lagi Tuhan benar-benar mau kerjakan, karena dunia ini benar-benar dengan segala isinya udah pasti akan binasa. Walaupun banyak orang bilang mau membuat dunia ini menjadi lebih baik, tapi firman Tuhan udah katakan dunia dengan segala keinginannya udah pasti binasa kok. Jadi lewat sharing hari ini, setelah melihat kondisi ini, Tuhan mau benar-benar kita nyampe di titik penjemputan ini satu. Nggak ada, karena firman Tuhan katakan gini, pada masa nanti mau masa kesusahan, semua orang ada yang naik ke atas, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Banyak orang yang callingnya benar-benar mereka nyari tempat-tempat yang di luar peradaban, benar-benar ke gunung. Saya nggak ngerti, mungkin memang ada bagian setiap tubuh Kristus masing-masing, mungkin ada yang perlu menyiapkan tempat-tempat seperti itu. Tapi yang saya tangkap adalah seperti kayak gini. Firman Tuhan di Mazmur katakan, siapa yang bisa naik ke atas gunung kudusnya Tuhan? Yaitu orang yang murni hatinya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Ini orang-orang yang benar-benar spirit led, orang-orang yang benar-benar di-lead by Holy Spirit. Hari-hari ini kondisinya udah sangat urgent. Ini waktu saya terbatas. Tapi nanti kalau memang mau ngobrol, urgentnya sampai seurgent apa? Lihat aja. Firman Tuhan selalu bilang, kalau kamu mulai tanda-tanda zaman, lihat aja Israel. Lihat aja kondisinya. Dan lihat aja kondisi tanda-tanda zaman hari ini. Firman Tuhan udah katakan nggak akan jauh beda dengan zamannya di zaman Lot, di zaman Sodom dan Gomora. Nggak akan jauh beda dengan zamannya Nabi Nuh. Mereka mengawinkan, menyukai kedagingan, pesta pora dan bla 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 dan segala macam. Kita lihat hari ini semuanya sudah fulfill semuanya. Jadi jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang masih begitu-gitu aja. Moga-moga kalau dapat ini, saya berdoa teman-teman di JKI Jaireh ini semuanya bergerak. Tuhan punya panggilan yang besar untuk Sydney ini. Waktu kemarin saya ke gereja-gereja ketemu dengan anak-anak muda. Mereka yang tadinya waktu datang itu mereka kayak masih biasa-biasa. Begitu kita selesai bagiin ini, mereka sampai bilang, kok terima kasih ya waktu koko bagiin kebenaran ini, saya rasa hadirat Tuhan kuat banget. Sampai selesai pada nangis, ada yang nangis samperin ke saya juga. Mereka bilang, oh dulu saya on fire banget, tapi entah kenapa semenjak saya masuk ke Sydney ini rasanya beku banget, dia bilang. Entah kenapa rasanya untuk saya on fire kayak waktu dulu di Indo itu kayaknya berat banget rasanya. Bantu doain kok supaya saya bisa on fire lagi kayak dulu lagi. Saya bilang, nah itu Tuhan udah taruh api itu di hati kamu. Jangan kamu padamkan api itu benar-benar. Dan ini juga sama, saya ngomong dengan teman-teman di JKI Jaireh ini. Kalau hari ini kebenaran ini mengetuk pintu hati teman-teman semua, jangan keraskan hati, jangan anggap sepele kesabaran Tuhan, bergerak. Seperti papa mertua saya kemarin, saya nggak pernah tahu 5 menit ke depan punyanya Tuhan. Saya bilang kemarin sama teman-teman saya gini, orang di neraka itu mereka craving terhadap satu kali kesempatan benar-benar untuk berbuat
entah menebus atau bertobat atau apapun atau berbuat untuk Tuhan, tapi mereka nggak dapat kesempatan itu yang udah di neraka. Tapi kita yang masih hidup di dunia, kita benar-benar buang bermiliar-miliar kesempatan untuk benar-benar do the best yang buat Tuhan ini loh. Makanya benar-benar bergerak, tapi bergerak bukannya bergerak kalau kata Paulus bilang, aku bukan petinju yang sembarangan memukul, aku petinju yang benar-benar memukul ngerti maksudnya. Nah ini hasil dari mendengar, hasil dari benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ujung dari semua ini punyalah koneksi sama Holy Spirit ini. Dan kalau memang ada yang belum dapat, minta, bangun, jangan anggap oh saya belum dapat nih hubungan dengan Holy Spirit. Ya udah kita biarin aja, mungkin memang bukan bagian saya kali itu, bagiannya pendeta-pendeta atau bagian yang pelayanan doang. Saya jemaat biasa. Enggak, Tuhan bilang kalau kamu yang jahat aja nggak mungkin kasih anak kamu batu atau ulang, kamu pasti kasih roti kalau dia lapar. Masa kamu datang ke saya nggak akan kasih kamu makanan yang bagus ini. Saya akan memberikan kamu Roh Kudus itu sendiri. Firman Tuhannya bilang begitu. Jadi kalau ada yang belum punya koneksi ini dengan kuat, bangun. Kalau ada yang masih berasa bed rest, baca firman juga masih ngantuk-ngantuk, mau sampai kapan? Firman Tuhan bilang, ladang udah menguning siap dituai. Jangan kita sibuk dengan urusan hari-hari kita doang. Tuhan mewariskan kerajaan Dia buat kita. Jangan kalah sama pergumulan, keluar dari pergumulan. Tapi caranya keluar ya ini. Balon ini cuma bisa terbang kalau diisinya sama gas helium, yaitu Holy Spirit. Sementara saya sampai sini dulu. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Maaf kalau kecepatan. Apa? Jadi Pastor Billy ini masih ada beberapa saat bersama kita. Jadi nanti Sabtu juga akan ada di Wolonggong. Ya, kita berdoa ya. End times, bukan end time, ya tapi end times, akhir zaman, gitu ya, ada S-nya. Itu sebetulnya bicara soal waktu yang panjang, ya, bukan waktu yang pendek. Jadi sejak Tuhan Yesus datang itu sebetulnya sudah mulai end times. Ya. Iya toh. Panjang. Nah, kita ini ada di the end of the end times. Udah di penghujung. Udah di penghujungnya, gitu. Ada orang berkata gini dari dulu juga. Yohanes Pembaptis bilang kerajaan Tuhan segala. Iya, itu memang sejak itu. Tetapi kalau kita lihat tadi jalannya kehidupan itu memang betul indikatornya di Israel itu lah. Nah, hari ini ya kita diberkati Tuhan karena kita di wake up toh, gitu ya. Padahal kan memang kondisi dunia kan terus menurun, kita juga terus kedorong toh untuk untuk kita bisa memenuhi setiap kebutuhan kita tadi, ya. Cuma bagus itu tadi ada Holy Spirit itu, ini kan sudah kita bicarakan bulan-bulan bertahun-tahun di terakhir ini tentang hidup di dalam Roh Kudus. Itu rupanya seperti kalau balon itu dikasih helium, ya. Mari kita perjuangkan, ya. Ibu Indri kemarin sebentar kita dengar sedikit TikToknya. Dia berkata begini, orang kalau mau punya iman tuh ya pokoknya duduk baca firman, renungkan gitu. Sampai yang mendengar firman dengan nyetrika disalahkan, mendengar firman dengan dengan setir mobil disalahkan. Tidak bakal itu bisa membuat imanmu itu tumbuh gitu. Nah, itu kan kesukaan kita deh, untuk mempermudah kita driving dengan mendengar firman, kan seperti begitu. Jadi rupanya betul-betul mesti duduk nih, dengar firman, baca firman, merenungkan. Itu nanti baru akan memberikan inspirasi dalam kehidupan kita, itu sama dengan living atau lead by the Holy Spirit. Gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana supaya ini bisa masuk dalam hidup saudara. Kita nanti, saya sih tangkap spiritnya, dan menurut saya sih Tuhan lagi concern dengan kita, ya. Jadi mungkin kita bukan orang yang baik-baik saja hari ini. Ya, walaupun yang terjadi begitu luar biasa, pribadi lepas pribadi, tetapi hari ini secara korporat dia mengingatkan kita sekali. Oke, ya kita doakan. Masih ada beberapa hari beliau ada di sini, supaya bisa lebih mereka kerjakan, gitu. Jadi kita selesai malam ini
kita nyanyi satu lagu, kita minta supaya semua kita didoakan, artinya secara korporatif doakan. Dan kalau ada sesuatu, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Biasanya kalau komsel itu wah semua bicara ya saudara. Kali ini kita dapat something ya. Tapi kalau masih ada yang bertanya apa nanti sambil mungkin menikmati hangat-hangat. Jam 9 kita sudah selesai dari sini ya, supaya tidak mengganggu tetangga dan tidak mengganggu tuan rumah yang sedang honeymoon. Tuan rumah melek terus. Melek terus honeymoon. Satu lagu Pak Iwan. Haleluya.